Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gua mau bahas tentang anime Tate no Yusa. Dalam video ini, gua mau bahas lanjutan anime Tate no Yusa berdasarkan light novel volume 11. Video ini adalah part 1 dari pembahasan volume 11. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video yang sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini satu udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Naofumi dan partinya masih ada di negara Zeltobel. Seperti biasa, mereka mau mencari budak untuk mempercepat pembangunan dari desa. Ketika melihat-lihat, ada beberapa budak yang memaksa supaya mereka dibeli sama Naofumi. Karena terlalu berisik, Naofumi pun kesal dan marah. Ternyata para budak itu disuruh oleh ayah mereka untuk menikahi pahlawan perisai. Naofumi hanya berteman dengan para budak. Makanya mereka jadi budak untuk dekatin Naofumi. Naofumi akhirnya tahu bahwa beberapa bangsawan negara Silver mulai mengirim anak-anak mereka supaya mereka terhubung dengan Naofumi. Naofumi bilang kalau negara Silver mengganggu Naofumi, maka Naofumi gak akan segan-segan untuk memusuhi negara Silver. Pedagang budak kagum karena Naofumi mengetahui budak palsu yang merupakan kiriman orang lain. Pedagang budak pun mengajak Naofumi ke tempat budak yang asli. Naofumi melihat ada demi-human tipe Lumo. Naofumi ingat kalau dia punya budak tipe Lumo. Namanya adalah Imiya. Naofumi menyebutkan nama budak yang dia punya. Ternyata ada beberapa budak yang kenal dengan Imiya. Naofumi mau beli budak-budak yang kenal dengan Imiya. Alasannya karena hal itu akan mempermudah supaya para budak bisa langsung percaya dengan Naofumi. Pedagang budak juga mengajak Naofumi untuk menemui dua orang budak. Pedagang itu yakin kalau Naofumi akan tertarik dengan dua budak yang dia tunjukkan. Naofumi melihat satu budak dalam kondisi sehat, sedangkan budak yang satu lagi terlihat gak sehat. Ternyata Sadina kenal dengan budak yang sehat. Budak itu adalah petarung Kolosium yang bernama Vol. Ketika melihat Vol, Naofumi dan partinya ngerasain hawa yang sama ketika mereka melihat monster harimau putih di dunia Kizuna. Sadina bilang bahwa ras Vol adalah ras kuat yang disebut Hakuko. Pahlawan suci pertamalah yang telah memberikan nama untuk ras mereka. Ternyata kedua budak yang ada di hadapan Naofumi, mereka berdua adalah saudara kandung. Dan mereka punya level 32. Pedagang budak bilang untuk ras Hakuko, tubuh mereka masih kecil walaupun telah mencapai level 32. Ras Hakuko akan terlihat dewasa ketika levelnya sangat tinggi. Bahkan level maksimumnya bisa mencapai level 120. Pedagang budak jelasin kekuatan ras Hakuko. Pedagang budak bilang bahwa adik Vol punya kelainan genetik. Dia buta dan gak bisa berjalan. Vol selalu melindungi adiknya. Nama adiknya adalah Atla. Banyak orang yang manfaatin Atla supaya Vol bisa bekerja. Naofumi pun mau nyembuhin Atla pakai ramuan yang kuat. Nama ramuannya adalah ramuan Yggdrasil. Ramuan itu bisa menyembuhkan segala penyakit. Efeknya untuk saat ini masih belum terasa. Naofumi bilang kalau Vol harus bekerja untuknya demi membayar pengobatan untuk adiknya. Vol bilang kalau dia akan bekerja untuk Naofumi. Naofumi pun membeli Vol dan Atla. Naofumi membawa budak-budak baru pergi ke desanya, tentunya menggunakan teleport. Naofumi juga penasaran dengan salah satu anggota dari 7 pahlawan bintang yang ada di negara Zeltobel. Tapi sayangnya pahlawan itu lagi pergi ke negara lain sehingga Naofumi gak bisa bertemu dengan pahlawan itu. Oh ya, walaupun Atla buta,
tapi dia bisa ngerasain aura kekuatan dari seseorang. Ketika pertama kali bertemu Naofumi, Atla udah ngerasain kalau kekuatan Naofumi sangat luar biasa. Dan Atla juga yakin kalau Naofumi adalah orang yang baik. Bahkan ketika ada Philo di dekatnya, Atla juga tahu bahwa Philo lebih kuat dari Naofumi. Philo sangat bangga ketika dia dipuji. Ketika sampai di desa Raptalia, Vol disuruh untuk bawa Atla ke tempat yang ditunjuk Naofumi. Tujuannya supaya Atla bisa beristirahat dan sehat kembali. Para budak sisanya tentunya yang mengenal Imiya, mereka semua reunian. Gak lama, Naofumi langsung menyuruh para budak untuk leveling. Naofumi gak mau ada orang malas yang ikut dengannya. Setelah beberapa hari, Naofumi masih terus mencoba untuk nyembuhin Atla. Naofumi pun membuka perban yang menutupi wajah dari Atla. Terlihat kalau Atla udah jauh lebih baik. Atla juga sekarang udah bisa berdiri. Naofumi menegaskan kalau semua pengobatan yang dia lakuin semuanya nggak gratis. Naofumi mau kalau Vol dan Atla sama-sama bekerja sama demi bangun desa. Atla bilang kalau dia akan berjuang. Bahkan Atla siap untuk bertarung. Walaupun Vol melarang Atla untuk bertarung, tapi Atla tetap ingin bertarung. Atla mau jadi kuat karena dia mau melindungi orang lain. Walaupun level Vol dan Atla sudah cukup besar, tapi Naofumi mau mereset ulang level mereka. Menurut Naofumi, level mereka gak sebanding dengan kekuatannya. Makanya lebih baik diulang dari awal. Sadina juga mau kalau levelnya diulang dari awal. Walaupun Sadina udah level 98 dan dia punya kekuatan bertarung yang luar biasa, tapi Sadina masih kurang puas dan dia ingin mereset levelnya supaya dia bisa jadi semakin kuat. Di malam hari, Atla tiba-tiba datang ke tempat Naofumi. Atla mau tidur bersama Naofumi. Naofumi heran dengan Atla. Naofumi nganggap kalau Atla adalah Sadina kedua. Naofumi pun membiarkan Atla untuk masuk ke kamarnya. Naofumi masih belum tidur dan dia terus membuat ramuan. Naofumi berpikir kalau dia harus secepatnya mengajarkan para budak cara untuk membuat ramuan. Bisnis Naofumi udah berjalan lancar. Jadi kalau produksi ramuan sangat banyak, maka ekonomi desa akan ikut naik. Atla yang melihat Naofumi, dia kagum atas semua usaha yang telah dilakukan Naofumi. Atla menganggap kalau Naofumi telah melindungi banyak orang. Atla bilang jika Raptalia adalah pedang Naofumi, maka Atla akan menjadi perisai untuk Naofumi. Atla bilang kalau dia akan melindungi Naofumi. Naofumi ngasih semangat ke Atla. Atla bilang kalau dia akan berjuang keras sebagai pelindung Naofumi. Gak lama, Atla pun tertidur. Naofumi membawa Atla ke tempat Vol. Vol dibangunin sama Naofumi. Vol nganggap kalau Atla udah ngelakuin sesuatu dengan Naofumi. Naofumi bilang kalau dia gak ngelakuin apapun. Naofumi juga bilang walaupun dia dikelilingi wanita, tapi Naofumi tetap gak peduli. Vol nganggap kalau Naofumi adalah seorang gay. Naofumi dengan kesal bilang kalau dia masih orang yang normal. Naofumi pun pergi meninggalkan Vol. Besoknya, Naofumi membuat sarapan untuk para budak. Gak lama, datang seorang gadis yang terlihat mengantuk. Gadis itu meminta makanan. Naofumi gak kenal dengan gadis itu. Ternyata Philo kenal dengan gadis itu. Gadis itu pun memakai topengnya. Ternyata gadis itu adalah Mother Pierrot. Naofumi kaget, ternyata lawan kuat yang ada di Kolosium adalah seorang gadis. Gadis itu memberikan 2 koin perak supaya Naofumi ngasih makanan. Naofumi pun ngasih makanan dengan harapan gadis itu mau ceritain tentang tujuannya. Sadina mengobrol dengan gadis itu.
Sadina cerita ke Naofumi kalau gadis itu gak punya majikan. Kontrak dengan majikan yang lama telah berakhir. Jadi gadis itu datang ke desa Raptalia dengan harapan supaya Naofumi mengontrak dirinya. Naofumi bilang kalau dia gak butuh tentara bayaran. Gadis itu bilang kalau Naofumi gak mau mengontraknya, maka gadis itu mau berteman dengan Naofumi. Ketika gadis itu mau jelasin tentang dirinya, yang Naofumi dengar hanyalah suara seperti orang ngomong di telepon dengan sinyal yang buruk. Suara gadis itu terdengar putus-putus. Tapi walaupun gitu, Naofumi bisa mengerti sedikit. Ternyata gadis itu berasal dari dunia lain dan salah satu pemegang dari Vassal Weapon. Gadis itu gak bisa pulang karena penghalang roh kura-kura. Gadis itu masih terus berbicara, tapi suara gadis itu masih belum bisa didengar dengan jelas oleh Naofumi. Naofumi masih gak percaya dengan gadis itu. Naofumi nganggap kalau gadis itu pergi ke dunia Naofumi hanya untuk membunuh para pahlawan suci. Naofumi menolak keberadaan gadis itu. Gadis itu terlihat sangat sedih. Bahkan ketika mau pergi, dia sempat menengok dengan tatapan sedih. Gadis itu pun akhirnya pergi. Naofumi masih heran bagaimana cara gadis itu bisa sampai ke desa Raptalia. Walaupun pertanyaan itu mengganjal di pikiran Naofumi, tapi Naofumi tetap gak mau mengejar gadis itu. Naofumi, Raptalia, Vol, Atla, dan Sadina, mereka semua pergi ke kastil kerajaan. Tujuannya untuk mereset level budak Naofumi. Gak lama, datanglah Sampah. Ketika melihat Atla, Sampah terlihat sangat terkejut. Dan Sampah nyuruh prajurit untuk menyerang Naofumi. Alasannya karena Naofumi bersama dengan ras Hakuko. Sampah sangat membenci ras Hakuko. Ratu pun menghentikan semua kekacauan dan dia juga jelasin semua yang terjadi. Jadi di masa lalu, Sampah bernama Luglansar Faubrey. Sampah dilahirkan di negara Faubrey. Sampah adalah pangeran dan pewaris tahta dari negara Faubrey. Tapi suatu ketika, orang tua dan semua orang yang dicintai oleh Sampah, mereka semua dibunuh oleh ras Hakuko. Sampah dan adik perempuannya berhasil selamat dari pembunuhan. Alasannya karena saat itu mereka sedang pergi. Dan ternyata yang bertanggung jawab atas semua kejadian adalah negara Silver. Sampah yang sangat benci dengan Silver, dia pun milih untuk pergi dari negaranya. Sampah gak mau kalau kebenciannya malah membuat hubungan Silver dan negaranya menjadi semakin buruk. Makanya Sampah pergi dan dia mengubah namanya untuk pindah ke negara Melromak. Sampah nyembunyiin identitas miliknya dan dia pun jadi prajurit hebat yang ada di Melromak. Saat itu Ratu tertarik pada Sampah. Ratu tertarik karena Sampah adalah orang kuat dan orang yang pintar. Singkatnya, adik dari Sampah dibunuh oleh Hakuko. Tubuhnya gak pernah ditemukan. Sampah semakin dendam dengan ras Hakuko dan dia berniat untuk menjatuhkan Raja Silver yang berasal dari ras Hakuko. Ternyata Atla mirip seperti adik dari Sampah. Makanya Sampah terkejut ketika melihat Atla. Vol cerita kalau dia dan adiknya dirawat oleh kakeknya. Orang tua mereka meninggal karena peperangan. Orang tua mereka sangat kaya dan meninggalkan banyak warisan. Tapi warisan itu habis untuk pengobatan dari Atla. Nama lengkap Vol adalah Vol Feyon. Ternyata nama Feyon adalah orang yang dibenci sama Sampah. Jadi kemungkinan besar Atla dan Vol adalah anak dari adik Sampah. Naofumi dan Ratu mereka mengobrol. Ratu juga ngasih tahu bahwa dia berhasil mengetahui keberadaan Motoyasu. Lebih tepatnya, bawahan Ratu terhubung dengan salah satu parti Motoyasu. Naofumi dan yang lainnya pergi ke tempat Jam Pasir Naga. Tentunya di sana adalah tempat untuk mereset level.
Sadina dan Vol telah mereset level mereka. Mereset level seharusnya membuat orang kesulitan dalam berjalan karena tubuh mereka jadi melemah. Tapi bagi Sadina dan Vol, ternyata mereka nggak terpengaruh dengan efek itu. Naofumi berpikir kalau fisiknya memang kuat, maka mereset level nggak bakal berpengaruh pada tubuh. Tentunya Atla sangat lemas ketika levelnya direset. Fisik Atla tidak sekuat level miliknya. Naofumi pun menyuruh Sadina, Vol, dan Atla untuk melakukan leveling. Sedangkan Naofumi lagi mikirin cara untuk mancing Motoyasu. Naofumi, Philo, dan Raphtalia mereka pergi menuju tempat salah satu party dari Motoyasu. Di suatu tempat, Naofumi melihat kalau Motoyasu sedang mengobrol dengan seorang wanita. Motoyasu terlihat terkejut ketika dia melihat bahwa wanita itu ternyata masih hidup. Wanita itu menatap Motoyasu dengan tatapan jijik. Motoyasu mengajak wanita itu untuk bergabung lagi ke dalam partinya. Wanita itu menolak Motoyasu. Motoyasu terlihat kecewa. Oh ya, nama wanita itu adalah Elena. Elena bilang kalau mengikuti Motoyasu udah gak ada untungnya. Apalagi selama ini Motoyasu cuma jadiin anggota partinya hanya sebagai simbol. Motoyasu gak bisa memahami anggota partinya. Motoyasu jadi sangat pucat. Elena bilang kalau Motoyasu sangat gak berguna. Elena akan kembali ke parti Motoyasu kalau Motoyasu telah mencapai prestasi sebagai pahlawan. Naofumi yang mendengar Motoyasu direndahkan, dia hanya bisa tersenyum dan tertawa. Naofumi pun mendekati Motoyasu dan menyapanya. Tentunya Naofumi menyapa dengan menyindir karena pahlawan lain gak berguna ketika menghadapi roh kura-kura. Motoyasu tahu bahwa Elena mengajak Naofumi untuk bertemu dengannya. Elena bilang kalau dia ada di pihak orang kuat. Elena gak mau di pihak orang lemah. Elena menyuruh Motoyasu untuk belajar dari Naofumi. Motoyasu terlihat sangat gak peduli dan dia mengarahkan tombaknya kepada Naofumi. Raphtalia menodongkan katananya ke leher Motoyasu dan tentunya Raphtalia pakai skill untuk menyedot SP Motoyasu. Naofumi bilang kalau dia menemui Motoyasu bukan untuk bertarung ataupun menangkap Motoyasu. Tujuan Naofumi hanya ingin mengobrol dengan Motoyasu. Motoyasu pun pergi pakai teleportasi. Karena Motoyasu pergi, Naofumi pun mau mengobrol dengan Elena. Elena ceritain tentang apa yang telah terjadi. Jadi, Motoyasu mengatakan kepada partinya bahwa di dalam game mengalahkan roh kura-kura sangat mudah bagi orang yang punya level di atas 60. Dan setelah mengalahkan roh kura-kura, mereka bakal dapat item yang sangat bagus. Banyak bawahan roh kura-kura yang menyerang mereka. Ketika bertarung, Elena pun sadar bahwa Motoyasu hanya sanggup melawan bawahan roh kura-kura. Motoyasu gak bakal sanggup melawan roh kura-kura. Mengetahui hal itu, Elena pun kabur dari peperangan. Setelah itu, Elena gak tahu apa yang telah terjadi pada partinya. Yang jelas setelah itu, Elena pulang ke rumahnya. Orang tua Elena menyuruh Elena lanjutin bisnis keluarga. Orang tua Elena sangat khawatir dengan Elena. Mereka bilang kalau jadi seorang petualang sangat berbahaya. Orang tuanya menyuruh Elena berhenti. Elena gak nyangka kalau Naofumi bisa mengalahkan roh kura-kura. Elena bilang kalau dia telah salah memilih pahlawan untuk dimanfaatkan. Naofumi sebenarnya kesal dengan tingkah Elena, tapi Naofumi mampu menahan diri. Elena juga bilang kalau dia nggak tahu keberadaan dari Beach. Sebelum pergi, Elena berjanji kalau dia menemukan Motoyasu, maka dia akan ngasih info ke Naofumi. Elena juga bilang kalau dia akan menawarkan beberapa barang dagangan kepada Naofumi.
Naofumi akan beli kalau dagangannya sangat bagus. Setelah itu, Elena pun pergi. Di perjalanan pulang, Naofumi melihat sebuah keributan. Ternyata ada keributan antara Ren dan para bandit. Naofumi menyapa Ren. Ren terlihat sangat gak peduli. Naofumi yang kenal dengan para bandit, dia pun mengancam para bandit. Bandit berjanji akan ngelakuin apapun. Para bandit ketakutan ketika mereka melihat Philo yang sangat ingin memakan mereka. Naofumi menyuruh Philo dan Raphtalia untuk pergi ke markas para bandit. Tentunya mereka disuruh untuk menghabisi bandit yang tersisa dan mengambil semua barang curian. Di sisi lain, Ren terlihat waspada kepada Naofumi. Naofumi bilang kalau dia gak bakal menangkap Ren. Naofumi cuma mau mengobrol. Naofumi membawa Ren ke sebuah kedai minuman. Mereka berdua akhirnya mengobrol. Ren cerita kalau akhir-akhir ini semua orang telah berubah. Bahkan ketika Ren menjalankan misi, hadiah dari misi udah diklaim sama orang lain. Tatapan orang-orang juga jadi berubah. Naofumi bilang bahwa begitulah sifat jahat dari manusia. Naofumi sebenarnya mau nanya tentang roh kura-kura, tapi dia gak mau kalau Ren marah dan malah jadi kabur. Naofumi pun cerita tentang pertemuannya dengan Motoyasu. Ketika mendengar party Motoyasu ada yang selamat, Ren terlihat sangat sedih. Ren pun ceritain apa yang telah terjadi padanya. Ren bilang kalau di dalam game, roh kura-kura harusnya bisa dikalahkan dengan orang yang punya level di atas 60. Tujuan Ren untuk dapetin senjata yang kuat ketika mengalahkan roh kura-kura. Awalnya anggota party Ren sangat ragu untuk bisa mengalahkan roh kura-kura. Tapi Ren membujuk anggota partinya. Ren sangat yakin kalau dia bisa menang. Ren dan partinya pun diserang oleh banyak bawahan roh kura-kura. Ren terus fokus dalam pertarungan. Sampai akhirnya dia sadar bahwa semua partinya telah tewas dengan mengenaskan. Walaupun tubuhnya nggak bisa diidentifikasi, tapi Ren sangat yakin kalau yang tewas adalah semua anggota partinya. Saat itu, Ren sangat shock dan gak lama dia pun pingsan. Ren sadar ketika dia udah ada di rumah sakit. Jadi di sini Ren gak tahu kalau dia dibawa sama Kyo dan dijadiin percobaan sama Kyo. Ren bilang kalau dia kalah karena partinya sangat lemah. Intinya di sini Ren gak mau menerima fakta kalau dia sangat lemah dan itu menyebabkan partinya jadi mati. Ren mencoba melarikan diri dari kenyataan. Naofumi sebenarnya mau berkata kejam dan dia mau bilang bahwa semua yang terjadi adalah salah Ren. Tapi Naofumi gak ngelakuin hal itu. Naofumi gak mau kalau Ren jadi kabur. Naofumi cuma bilang bahwa Ren harus bangkit dan percaya dengan metode pahlawan lain supaya jadi kuat. Jadi para pahlawan lain, mereka tuh gak percaya dengan metode kuat pahlawan lainnya. Mereka cuma percaya dengan metode mereka sendiri. Intinya, mereka sangat percaya dengan game mereka masing-masing. Nah, Naofumi nyuruh Ren untuk percaya dengan semua metode. Kalau Ren percaya, maka dia akan jadi semakin kuat. Naofumi bilang kalau dia butuh Ren dalam menghentikan ancaman monster Phoenix. Naofumi mau mengajak Ren untuk pergi ke desa Raphtalia. Naofumi bilang kalau Ren bisa tinggal di sana. Ren setuju untuk ikut dengan Naofumi. Gak lama, Naofumi melihat sosok yang sangat dia kenal. Naofumi menyuruh Ren untuk menunggu di kedai minuman. Naofumi beralasan kalau dia harus mengambil barang yang tertinggal. Naofumi pun akhirnya dia bersembunyi. Naofumi melihat kalau Beach mulai mendekati Ren. Beach bilang
kalau dia sangat yakin bahwa Ren adalah penyelamat dunia. Beach bilang kalau dia terpaksa mengikuti Motoyasu karena selalu dipaksa. Ren tentunya nggak percaya, tapi Beach terus membuat kebohongan dengan bilang bahwa Ratu adalah orang jahat. Beach bilang bahwa roh kura-kura telah dikendalikan oleh Naofumi. Ren pun akhirnya sadar bahwa roh kura-kura sangat keras karena skill dari Naofumi. Gak lama, datanglah Motoyasu. Motoyasu tentunya mengajak Beach untuk kembali. Tapi Beach mendekati Ren dan berakting menangis. Beach bilang bahwa Motoyasu telah mengorbankan partinya ketika menghadapi roh kura-kura. Motoyasu tentunya menyangkal itu semua. Naofumi pun mau manfaatin momen supaya Motoyasu ada di pihaknya. Ketika datang Naofumi, Beach pun bilang kalau kedatangan Naofumi adalah bukti bahwa Motoyasu telah bekerja sama dengan Naofumi. Ren yang mentalnya masih labil, dia tentunya percaya sama Beach. Motoyasu terus terpojok dengan fitnah dari Beach. Naofumi pun membela Motoyasu, tapi Beach dibela sama Ren. Ren menyerang Naofumi dan Motoyasu. Naofumi menghentikan serangan dari Ren. Naofumi terus membujuk Ren supaya jangan percaya dengan Beach. Tapi Ren bilang bahwa akar dari kejahatan adalah Ratu dan Naofumi. Ren bilang kalau semua partinya mati karena Naofumi. Naofumi adalah sumber dari kejahatan. Naofumi pun kesal dan dia bilang bahwa Ren telah gagal sebagai pahlawan dan manusia. Ren gak bisa melindungi partinya karena dia sangat lemah. Naofumi bilang kalau dunia baru bukanlah sebuah game. Ren terus menolak semua kenyataan. Ren terlihat sangat marah. Beach terus manasin Ren. Naofumi kesal dan dia mengurung Beach ke dalam shield prison miliknya. Ren masih gak mau mengakui kalau temannya mati karena salahnya. Naofumi bilang bahwa Ren adalah pembunuh. Ren terlihat sangat gemetaran. Ren sebenarnya tahu kalau partinya mati karena salahnya, tapi Ren menolak untuk percaya. Ren pun menyerang Naofumi. Naofumi bilang kalau serangan Ren sangat lemah. Gak lama, Beach pun terbebas karena efek skill Naofumi telah berakhir. Beach mengajak Ren untuk segera mundur. Ren terus menyerang Naofumi. Naofumi nyuruh Motoyasu untuk membunuh Beach. Ren pun pakai skill cahaya dan itu menyilaukan Naofumi dan Motoyasu. Ren dan Beach mereka pun pergi. Naofumi melihat kalau Motoyasu sangat depresi. Motoyasu bilang kalau dia udah gak percaya kepada siapapun. Dan dia juga udah gak peduli dengan yang terjadi pada dirinya. Naofumi pun membiarkan Motoyasu untuk sendirian. Naofumi hanya perlu mengawasi dari jarak jauh. Gak lama datang Raphtalia dan Philo. Naofumi ceritain semua yang terjadi. Naofumi milih untuk mengawasi Motoyasu. Motoyasu bisa aja bunuh diri karena depresi yang dia alami. Naofumi mutusin untuk menginap di sebuah penginapan. Alasannya supaya dia bisa mengawasi Motoyasu. Di sebuah kedai minuman, Naofumi melihat Motoyasu. Motoyasu yang biasanya tertarik dengan wanita, sekarang dia mengusir semua wanita yang telah mendekatinya. Naofumi hanya mengamati bersama Raphtalia dan Philo. Gak lama, Philo naik ke panggung dan dia bernyanyi. Ternyata banyak orang yang suka dengan suara Philo. Setelah bernyanyi, tiba-tiba Philo duduk di dekat Motoyasu. Philo menyapa Motoyasu. Motoyasu gak peduli dengan Philo. Philo bilang kalau kesedihan selalu dialami sama semua orang. Philo juga sangat sedih ketika dia sangat lapar. Philo pun naik ke panggung lagi. Philo mau menghibur Motoyasu.
Ketika selesai nyanyi, Philo duduk lagi di dekat Motoyasu. Motoyasu tentunya ngusir Philo. Motoyasu bilang kalau dia sekarang sangat benci wanita. Philo pun bawain sayuran dan ngasih sayuran itu kepada Motoyasu. Gak lama, Motoyasu pun menangis sambil meluk Philo. Philo meminta bantuan kepada Naofumi. Walaupun Philo berubah jadi bentuk Philo liar, Motoyasu tetap gak mau lepasin pelukannya. Naofumi tentunya sangat kaget karena harusnya Motoyasu gak suka dengan bentuk Philo ketika Philo jadi Philo liar. Tapi sekarang Motoyasu gak mau lepasin Philo walaupun Philo udah berubah. Motoyasu terus memeluk Philo dan Philo hanya menangis. Philo pun akhirnya pergi dan Motoyasu tetap ikut sambil memegang tubuh Philo. Philo pun melempar Motoyasu dari atas tebing. Philo ngelakuin berbagai cara supaya Motoyasu melepaskan pelukannya. Besoknya, Philo cerita bahwa dia sengaja menghibur Motoyasu karena Motoyasu terlihat sangat murung. Naofumi pun membuka pintu kamarnya. Ternyata di depan pintu ada Motoyasu. Naofumi dengan cepat menutup pintu kamar. Motoyasu teriak dan memanggil Raphtalia sebagai babi tanuki. Raphtalia pun menendang pintu kamar dan tentunya pintu itu kena Motoyasu. Ketika melihat Philo, Motoyasu melompat ke arah Philo, tapi sayangnya dihentikan oleh Raphtalia. Philo pun bilang kalau dia deketin Motoyasu karena dia berharap makanan dari Motoyasu. Tentunya omongan Philo udah disuruh sama Naofumi, tapi ternyata hasilnya gak sesuai harapan. Motoyasu gak peduli dan tetap akan mengejar Philo dan menerima Philo apa adanya. Bahkan Motoyasu manggil Naofumi dengan sebutan ayah. Bagi Motoyasu, Naofumi adalah ayah dari Philo. Motoyasu bilang ke Naofumi kalau dia akan bahagiain Philo. Naofumi kesal karena dipanggil ayah. Raphtalia pun mengeluarkan Motoyasu dari kamarnya dan dia menutup pintu kamar. Naofumi jadi pusing dengan tingkah baru dari Motoyasu. Para wanita di ruangan sebelah menyuruh Motoyasu untuk gak berisik. Tapi Motoyasu malah mengejek para wanita dengan sebutan babi. Naofumi penasaran dengan hal yang terjadi. Dia pun mencoba untuk mengintip dan ternyata Motoyasu menghina wanita-wanita cantik. Naofumi kaget karena Motoyasu memanggil wanita dengan sebutan babi. Naofumi dan partinya pun mutusin untuk kabur lewat jendela. Setelah itu, Naofumi berteleport ke kastil kerajaan. Walaupun udah berteleport, Philo tetap terlihat khawatir. Philo ngerasa kalau Motoyasu bakal mengikutinya. Naofumi pun ceritain semua yang terjadi kepada sang ratu, termasuk cerita tentang kebusukan dari Beach. Setelah dengar cerita Naofumi, Ratu jadi penasaran gimana cara Beach keluar masuk negara dengan sangat mudah. Padahal Beach harusnya nggak bisa dengan bebas keluar masuk negara Melromak. Naofumi minta Ratu untuk mencari Beach. Kalau perlu, Ratu memakai tanda kutukan budak untuk mempercepat dari pencarian. Ratu bilang kalau saat ini dia lagi sibuk. Ternyata ketika penyerangan roh kura-kura, penjara di Melromak telah dihancurkan dan banyak penjahat yang kabur dari penjara. Ratu lagi berusaha mencari para tahanan. Tentunya ada tahanan yang berasal dari gereja Tiga Pahlawan. Selain itu, ada juga bangsawan yang mungkin masih terhubung dengan gereja Tiga Pahlawan. Naofumi ngerasa akan sangat berbahaya kalau orang-orang dari gereja Tiga Pahlawan masih berkeliaran. Naofumi menganggap kalau kemungkinan Beach dibantu sama orang dari gereja Tiga Pahlawan. Ratu bilang Beach harus ditangkap secara hidup-hidup. Alasannya karena Beach bisa ngasih tahu orang-orang dari gereja Tiga Pahlawan yang masih berkeliaran.
Ratu juga memanfaatin Beats sebagai sarana untuk menghindari sebuah peperangan. Beats bisa dikorbankan untuk negara lain supaya Melromak bisa terhindar dari peperangan. Naofumi gak peduli mau hidup atau mati, yang jelas Naofumi pengen kalau Beats segera ditangkap supaya Beats gak membuat masalah lagi untuk Naofumi. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.